356 sudah terlambat. Raut wajah Peter Si sama seperti ekspresi tersenyum. Raut wajah itu, sama persis seperti saat Amandamu pertama kali melihatnya. Tapi yang paling tidak terbaca Amandamu adalah di balik wajah tenang Peter Si, tersimpan sesosok binatang buas bertaring. Pria itu sedang mempertimbangkan untuk menghancurkan segalanya. Amandamu menatap Peter Si lekat-lekat, lalu menolehkan kepalanya ke arah Ricky Mo dan bertanya dengan suara pelan, "Tidak masalah, kan?" "Ada apa?" Ricky Mo menatap Amandamu. Saat Ricky Mo menggenggam tangan wanita itu, ia dapat merasakan betapa dinginnya tangan Amandamu, seolah-olah tangan itu baru saja direndam dalam air es. Bahkan Ricky Mo dapat merasakan keringat dingin pada telapak tangan Amandamu. Ricky Mo mengernyitkan keningnya sedikit dan melihat ke arah pandang Amandamu. Tapi ia tidak melihat siapapun di sana. Ini berarti Doni sudah berhasil membawa anak itu ke atas kapal dengan selamat. Kalau begitu, masalah apa lagi yang membuat Amandamu begitu gelisah dan takut begini? Peter Si menjulurkan tangannya dan mendorong ujung topi bola kasti yang ia kenakan di atas kepalanya, lalu berujar santai, "Karena anak itu sudah dibawa pergi, bukankah seharusnya Katarina dikembalikan padaku?" Katarina Su barusan juga mendapatkan kesempatan untuk pergi, tapi ia tidak beranjak. Ia malah mengikuti Amandamu dan kini berada di belakangnya. Katarina Su berjalan hingga ke hadapan Peter Si dan dengan senyum lebar berseru, "Peter. Kemarilah." Wajah Peter Si juga dipenuhi dengan senyuman. Ia terlihat sangat lembut dan elegan, tidak terlihat hal mencurigakan sedikitpun. Amandamu memanfaatkan kesempatan saat fokus pandangan Peter Si jatuh pada Katarina Su. Ia meraih telapak tangan Ricky Mo, memunggungi Peter Si, lalu berujar pada Ricky Mo tanpa suara peledak. Ricky Mo berhasil membaca gerak bibir Amandamu dan ekspresinya tidak tampak berubah sedikitpun. Hanya matanya saja yang sedikit memicing, menandakan bahwa kini ia sedang berpikir. Wajar saja, ucapan Amandamu tidak mengejutkan Ricky Mo. Amandamu memutar kepalanya untuk menatap Peter Si dan ia melihat bagaimana pria itu sedang menatap Katarina Su dengan penuh kasih sayang. Ia menggenggam tangan Katarina Su dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun hal ini sudah mampu Amandamu merasa sangat tersentuh. Mungkin, jauh di dalam semua kegilaan Peter Si, hanya seorang wanita bernama Katarina Su sajalah yang bisa menenangkannya. "Ricky, maaf aku sudah merepotkanmu." Ia benar-benar terlihat persis dengan Katarina. Peter Si tiba-tiba menolehkan kepalanya ke arah Ricky Mo, senyuman di wajahnya semakin melebar. "Sudah 6 tahun, Katarina pasti merasa kesepian seorang diri. Kita harus menemukannya." Entah apa yang dipikirkan oleh Peter Si, tapi sorot matanya terlihat aneh dan puas. Tepat pada saat itu, Ricky Mo tiba-tiba berteriak nyaring, "Pergi!" Sebelum kata itu terlontar sempurna, Amandamu sudah merasa tubuhnya diseret Ricky Mo ke pantai. Di belakangnya, tawa gila Peter Si terdengar, "Percuma saja. Aku sudah menanam peledak di seluruh area lapangan golf. Ayo kita pergi ke tempat Katarina berada bersama." Lanjutan ucapan Peter Si sudah tidak terdengar lagi, tertelan oleh bunyi ledakan yang sangat kencang. Ingatan terakhir Amandamu akan Peter Si tertinggal di dalam ledakan debu dan asap. Pria itu berdiri di atas rumput dengan wajah yang terlihat tenang dan mulut yang menyunggingkan senyum. Walaupun jarak antara lapangan golf dengan pantai dapat terlihat jelas seberapa jauh, tapi saat ini, rasanya berlari sejauh apapun tidak akan pernah sampai. Ketika debu dan lempeng tanah menimpa mereka, Amandamu berujar sambil berlari, "Jaga Joanna baik-baik, tidak usah mempedulikanku." Kekuatan fisik Amandamu tidak sebanding dengan Ricky Mo. Dalam urusan hidup dan mati seperti ini, meskipun ia berlari menggunakan segenap hidup dan tiap detik waktunya, ia hanya akan menghambat Ricky Mo. Bunyi ledakan semakin menggemuruh di belakang. Tapi raut wajah Ricky Mo tetap terlihat tenang. Amandamu merasa Ricky Mo hendak menjulurkan tangannya dan menggendongnya lari. Ia pun menggunakan segenap tenaganya untuk mendorong Ricky Mo pergi. Karena Amandamu mengerahkan seluruh tenaganya, tubuh Ricky Mo pun terjengkang ke belakang. Laut terhampar di belakangnya dan jika pria itu terjatuh ia memiliki kemungkinan besar untuk tetap selamat. Mata Ricky Mo membesar tidak percaya. Sepasang mata hitamnya yang selama ini tidak menunjukkan ekspresi apapun saat ini terlihat panik dan takut. Amandamu terpikir untuk memberikan sebuah senyuman pada pria itu, tapi sudah terlambat. Doni yang sudah menunggu beberapa saat di kapal akhirnya berencana untuk turun dan pergi mencari Amandamu setelah ia tidak kunjung melihat wanita itu kembali. Tapi ketika ia baru saja hendak turun dari kapal, ia mendengar suara ledakan yang memekakkan telinga. Di belakangnya terdengar suara yang terkejut, terjadi ledakan di sana. "Tuan muda," gumam Doni dan ia hendak segera turun dari kapal.
Akan tetapi, kapal itu justru malah mulai bergerak. Doni segera berjalan menuju kabin nahkoda kapal, apa yang sedang kamu lakukan? Wajah sang kapten kapal terlihat ketakutan, ada terjadi ledakan, tentu saja kita harus pergi secepatnya. Ikat orang ini. Begitu Doni menyuruh, langsung ada orang yang mengikat kapten kapal itu. Doni dengan segera langsung mengarahkan kapal. Pusat ledakan terjadi di lapangan golf. Ketika mereka tiba, hampir setengah dari pulau itu menjadi songgok kekacauan. Debu-debu yang berterbangan dengan tebal memenuhi udara membuat mereka sama sekali tidak bisa menemukan siapapun. Doni segera menghubungi tim pencari. Untungnya, tim pencari segera datang dan langsung melakukan pencarian berskala besar. Di saat yang bersamaan, Stevie Mo pun datang. Begitu sampai di tempat kejadian, ia langsung memarahi Doni, bagaimana mungkin bisa terjadi hal seperti ini? Kamu selalu berada bersama Ricky. Kenapa saat terjadi sesuatu padanya kamu malah baik-baik saja? Doni menundukkan kepalanya, tidak ada raut terlukis di wajahnya, sekarang yang paling penting adalah menemukan tuan muda dan nyonya muda terlebih dahulu. Nona muda, siapa maksudmu? Amanda. Begitu mendengar nama Amandamu disebut, raut wajah Stevie Mo semakin berubah buruk. Aku sudah tahu Ricky tidak mungkin mengalami kejadian seperti ini kalau bukan karena orang lain penyebabnya. Ia pasti direpotkan. Doni yang sebelumnya selalu bisa membawa diri pun langsung berujar dengan dingin begitu mendengar ucapan Stevie Mo, Nona Mo tidak tahu apapun tentang penyebab dan akibat dari masalah ini, jadi sebaiknya tidak berujar sembarangan. Kamu, Stevie Mo tidak menyangka Doni berani membalas ucapannya. Setelah berucap, Doni pun langsung mengabaikan Stevie Mo dan pergi bersama tim pencari untuk melakukan pencarian. Karena kondisi yang kacau, pencarian dan penyelamatan pun menjadi sulit dilakukan. Siang hari di hari kedua pencarian, barulah akhirnya mereka menemukan Peter Si dan Katarina Su. Keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi. Hati Doni terasa tercekat. Tuan muda dan nyonya muda baik-baik saja, bukan? Ketika malam tiba, akhirnya mereka berhasil menemukan Ricky Mo. Tapi, napas Ricky Mo terdengar sangat lemah. Petugas ambulans yang menemani tim pencari pun langsung menyelamatkannya. Doni bertanya pada Ricky Mo, Tuan muda, apa Tuan muda bisa mendengarku? Ricky Mo menggerakkan bibirnya, seperti hendak mengatakan sesuatu. Doni mendekatkan telinganya untuk mendengarkan, tapi ia hanya mendengar Ricky Mo bergumam dalam keadaan tidak sadar, Mu. Kata-kata di belakangnya tidak terdengar jelas lagi. Tapi, benak Doni dapat mengerti apa yang Ricky Mo maksud. Doni berujar dengan serius, aku tahu, Tuan muda. Aku pasti bisa menemukan nyonya muda. Setelah mengantar Ricky Mo kembali ke kapal, Doni hendak kembali dengan tim pencari untuk mencari Amandamu. Ketika ia membalikkan tubuhnya, ia mendengar suara Stevie Mo yang berujar pada tim pencari, orang yang perlu kita temukan sudah ketemu. Terima kasih atas kerja keras kalian. Doni langsung melangkah menghampiri Stevie Mo dengan langkah besar-besar, Nona Mo. Kita masih harus menemukan nyonya muda. Stevie Mo dengan dingin berujar, nyonya muda apa? Sejak kapan Ricky memiliki istri? Usai berbicara, ia kembali berujar pada bawahannya, asisten Doni juga sudah bekerja keras, kalian lekas bawa ia kembali ke kapal untuk beristirahat. 357 hal ini kulakukan juga demi kebaikanmu. Karena Ricky Mo berada dalam kondisi yang serius dan koma, otomatis Stevie Mo mengambil alih kendali untuk mengatur semuanya. Sesuai dengan perintah Stevie Mo, bawahannya pun segera meringkus Doni. Doni tidak percaya Stevie Mo bisa menjadi sangat kejam seperti ini, Nona Mo, Nona tidak bisa bersikap begini. Meskipun Amanda bukan lagi seorang nyonya muda, tapi ia tetaplah sebuah nyawa yang harus diselamatkan. Kebencian Stevie Mo terhadap Amandamu sangat dalam merasuk tulang. Begitu mendengar ucapan Doni, raut wajahnya pun semakin mendingin, betul, itu adalah nyawa seseorang. Biarkan saja Amanda mengurusi nyawanya sendiri. Doni yang menyaksikan kisah perjalanan Amandamu dengan Ricky Mo, ia bisa membayangkan keluarga beranggotakan 3 orang ini bersatu kembali. Tapi, justru malah terjadi masalah seperti ini. Luas cakupan daerah ledakan itu terbatas. Kalau saja bisa menyusuri daerah ledakan sekali lagi, Doni yakin Amandamu bisa ditemukan. Kalau Stevie Mo tidak mencari Amandamu sekarang, kemungkinan selamat yang tipis itu pasti akan pupus. Doni juga adalah seorang pria yang memiliki istri dan anak. Biasanya ia adalah tipe orang yang kaku dan tegas, tapi dalam situasi kali ini kedua matanya sedikit memerah. Nona Mo, kalau Nona bersikap seperti ini, Tuan muda akan sangat membenci Nona. Hal ini hanya akan membuat hubungan di antara kalian kakak beradik semakin jauh. Raut wajah Stevie Mo memucat, itu urusan kami.
tidak perlu ikut campur. Justru karena keberadaan Amanda Mu lah hubungannya dengan Ricky Mo semakin lama semakin menjauh. Lebih baik kalau Amanda Mu itu tidak ada. Donnie akhirnya dipaksa naik ke kapal oleh para bawahan Stevie Mo. Di atas kapal, Donnie segera mencari celah dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon James Gu. James Gu juga sudah tahu mengenai masalah yang terjadi di pulau dan ia sudah menuju ke sana. Ketika Stevie Mo dan orang-orangnya sampai di pesisir pantai, mereka pun langsung bertemu dengan James Gu. James Gu berjalan menghampiri Stevie Mo dan bertanya, bagaimana keadaan Ricky? Apa urusanmu? Ia adalah adikku, aku bisa menjaganya dengan baik. Karena kejadian di Jade Imperial terakhir kali, kini Stevie Mo juga tidak menyukai James Gu. James Gu sedikit memicingkan matanya, raut wajahnya sedikit mendingin, lebih baik kamu berharap Ricky tidak ingat bahwa ada wanita bernama Amanda Mu di dunia ini ketika ia sadar kalau tidak hari itu pula yang akan menjadi akhir duniamu. Raut wajah Stevie Mo memucat. Ia tahu Ricky Mo sangat mempedulikan Amanda Mu, tapi ia tidak sedikit pun berpikir bahwa Ricky Mo akan benar-benar menghancurkan hubungan kakak beradik di antara mereka. Aku adalah kakak perempuan Ricky, perasaan antar sesama saudara kandung tidak bisa ditandingi siapapun. Stevie Mo sedikit mengangkat dagunya, wajahnya terlihat angkuh. James Gu tidak mau meladeninya, lepaskan Donnie. Meskipun Stevie Mo dan James Gu kini menjadi musuh, tapi kota J hanya sebesar itu. Mereka pasti akan saling sering bertemu satu sama lain, jadi lebih baik ia tidak memperburuk suasana. Pada akhirnya, Stevie Mo melepaskan Donnie. Setelah melepaskan Donnie, Stevie Mo langsung memerintahkan bawahannya untuk membawa Ricky Mo ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sudah 2 hari Donnie tidak memejamkan matanya dan kini ia terlihat sangat memprihatinkan, Direktur Gu. James Gu bertanya dengan tegas, bagaimana situasinya? Ceritanya panjang, yang sekarang aku khawatirkan adalah Nyonya Muda. Tuan Muda sudah dibawa pergi oleh Nona Mo, jadi aku yakin ia akan mendapatkan perawatan terbaik. Tapi kondisi Nyonya Muda mungkin saja lebih parah. Setelah mendengarkan ucapan Donnie, alis James Gu semakin tertaut, naik ke kapal dulu. Ketika mereka sudah berada di atas kapal, James Gu pun teringat akan sesuatu dan bertanya, bagaimana dengan Joanna? Sudah dibawa pergi oleh Nona Mo. Bagaimanapun juga, ia adalah kakak kandung Tuan Muda. Mengenai hal ini, bahkan James Gu pun tidak dapat berkutik. Joanna mau dibawa pergi oleh Stevie Mo dan ini merupakan hal yang masuk akal. James Gu menghela napas dalam, baiklah. Yang penting, anak itu baik-baik saja. Kapal James Gu baru akan berlayar pergi ketika 2 buah kapal berlayar mendekat. James Gu bertanya pada Donnie, kapal apa itu? Donnie menatap nama yang tertera pada kapal dan menjawab, itu adalah kapal tim pencari, mereka baru saja datang setelah selesai mengevakuasi. Ketika turun dari kapal, James Gu menatap pulau kecil yang luluh lantak itu dengan hati yang teremas. Ia pun menggertakkan giginya dan berseru, geledah seluruh tempat ini dan temukan Amanda Mu. Siap. Sementara bawahan James Gu mencari Amanda Mu, baik dirinya maupun Donnie tidak hanya berpangku tangan. Mereka menyisir pulau itu selama seminggu dan terus-menerus menambah jumlah personel untuk mencari. Mereka benar-benar menggeledah, mengobrak-abrik pulau itu tapi jangankan Amanda Mu, bahkan seekor tikus saja tidak mereka temukan. Mereka berdua adalah orang yang tidak mengenal kata menyerah. Kalau tidak bisa menemukan Amanda Mu dalam kondisi hidup, mereka harus menemukan Amanda Mu yang sudah tiada. Kalau masih hidup mereka harus melihat orangnya, kalau meninggal pun mereka harus melihat mayatnya. Tapi anehnya, mereka mencari selama 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Pada akhirnya, tidak ada sosok bayangan ataupun mayat Amanda Mu yang mereka temukan. Ricky Mo terluka sangat parah. Setelah mendapatkan pertolongan dari rumah sakit terdekat, ia segera dikirim ke kota M. Sebelum Ricky Mo pergi ke kota M, James Gu datang menjenguknya 1 kali. Selang-selang berseliweran di seluruh tubuh Ricky Mo. Tapi selain wajahnya yang terlihat agak pucat, ia tidak terlihat berbeda dengan seseorang yang sedang tertidur. James Gu duduk di pinggir ranjang rumah sakit, aku sudah melakukan yang terbaik yang kubisa. Aku dan Donnie sudah menggeledah, menjungkir balikan seluruh pulau itu, tapi kami tetap tidak bisa menemukan Amanda. Cepatlah sadar, Ricky. Aku sudah terbiasa ditindas olehmu, aku sedikit tidak terbiasa dengan kondisi yang sekarang. James Gu berujar pelan pada Ricky Mo, tapi pria itu tidak bangun sama sekali. Ketika James Gu keluar, ia bertemu dengan Stevie Mo yang hendak mendorong pintu. Para pengawalnya berada di belakang wanita itu.
Begitu melihat James Gu yang hendak keluar, mata Stevie Mo benar-benar terlihat terkejut. Ia sama sekali tidak menyukai kehadiran pria itu. Hal yang paling tidak disukai James Gu adalah orang semacam Stevie Mo, wanita kaya dan berkelas namun ucapannya merendahkan orang lain. Tapi dalam kondisi seperti ini, ia tidak bisa memasang raut wajah tidak suka terhadap wanita itu. Ia akhirnya hanya bisa berkata baik-baik, jaga Ricky dan Joanna baik-baik. Stevie Mo melipat kedua tangannya dan mendengus sinis, perlu kamu ingatkankah? James Gu melirik Stevie Mo dengan kesal lalu memiringkan tubuhnya untuk mengitari wanita itu dan berjalan meninggalkannya. Stevie Mo membalikkan tubuhnya dan menatap James Gu, lalu berujar pada pengawal di sampingnya, malam ini kita berangkat ke kota M. Persiapkan semuanya. Baik, pengawal itu menerima tugasnya lalu pergi. Stevie Mo membuka pintu dengan mendorongnya lalu berjalan masuk dan berdiri di samping ranjang Ricky Mo. Setelah menatap adiknya untuk beberapa saat, raut wajahnya terlihat mantap dan yakin. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon sebuah nomor luar negeri. Halo, Nona Mo. Aku memintamu menghubungi ahli hipnoterapi itu, bagaimana kepastiannya? Nona Mo, Nona jangan khawatir. Ahli hipnoterapi itu sangat terkenal di seluruh dunia. Kebanyakan orang tidak dapat menyewa jasanya, ia sangat profesional. Baguslah kalau begitu. Stevie Mo menutup teleponnya dan menggenggam ponselnya sejenak sambil menatap tubuh Ricky Mo. Ricky, hal ini kulakukan juga demi kebaikanmu. Apa bagusnya Amanda itu? Ketika kamu sadar, kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar baru. Kamu adalah kebanggaan keluarga Mo. Bersama, kita akan membuat keluarga Mo menjadi lebih makmur. Stevie Mo adalah seorang wanita yang ambisius. Ia sangat bangga dengan kemampuannya. Tapi dalam hal berbisnis, Ricky Mo lebih hebat darinya. Apa yang tidak bisa ia lakukan, Ricky Mo bisa melakukannya. Apapun yang ia lakukan, semua demi menjadikan keluarga Mo lebih makmur dan cemerlang. Sebagai orang yang berkuasa di keluarga Mo yang memiliki segalanya, Ricky Mo seharusnya didampingi oleh semua hal yang sesuai dan pantas dengan posisinya. 358 tunanganmu. Tok, tok. Suara ketukan pintu itu membuyarkan lamunan Stevie Mo. Stevie Mo mengontrol ekspresi wajahnya kembali, masuk. Pengawal itu membuka pintu dengan mendorongnya kemudian berjalan masuk, lalu berujar dengan penuh hormat, Nona Mo, semua sudah siap. Tidak perlu menunggu malam tiba, kita berangkat sekarang juga. Stevie Mo bertitah dan tak lama kemudian, staf medis rumah sakit datang untuk mengurus pemindahan Ricky Mo. Ketika ia memindahkan Ricky Mo ke pesawat, ia terkejut saat menyadari Ricky Mo menunjukkan tanda-tanda sadar. Nona Mo, Tuan Mo pasti sebentar lagi akan sadar. Sebuah senyum mereka di wajah dokter saat ia mengatakannya, tapi ia sama sekali tidak melihat raut senang di wajah Stevie Mo. Wanita itu hanya berujar singkat, baiklah. Stevie Mo mengusir staf medis rumah sakit lainnya dan hanya menyisakan satu orang, lalu berujar, tanda-tanda ia akan sadar semakin lama semakin sering. Naikkan dosis obatnya sedikit. Sebelum sampai di Amerika, ia tidak boleh sadar. Sebenarnya, luka Ricky Mo tidaklah terlalu parah. 1 minggu sebelumnya, sebenarnya Ricky Mo sudah bisa sadar. Tapi Stevie Mo menyuruh pihak rumah sakit memberikan pria itu obat agar ia kembali tidak sadar. Apa yang James Gu katakan sebelumnya benar-benar tertanam erat dalam benak Stevie Mo. Walaupun hubungannya dengan Ricky Mo memang sudah melemah, tapi lubuk hati Stevie Mo tahu bahwa pria itu akan sangat membencinya dan memusuhinya apabila ketika sudah sadar nanti ia tahu bahwa Stevie Mo tidak menyuruh orang untuk menyelamatkan Amanda Mu. Stevie Mo tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. Tapi untungnya, ia sudah menghubungi ahli hipnoterapi paling terkemuka di seluruh dunia. Terpikirkan akan hal ini, Stevie Mo menarik sudut bibirnya dan matanya berkilat cerah. Ketika pesawat mendarat di bandara privat di kota M, ahli hipnoterapi yang dihubungi oleh Stevie Mo sudah mengirimkan orang untuk menjemputnya. Seorang pria berwajah dingin berjalan menghampiri Stevie Mo, maaf, apakah kamu Nona Mo? Ya. Setelah saling mengonfirmasi identitas masing-masing, mereka pun akhirnya membawa pergi Stevie Mo dan Ricky Mo. Stevie Mo masih tidak mempercayai ahli hipnoterapi itu dan masih sedikit ragu, kamu adalah bawahan ahli hipnoterapi itu. Raut wajah pria yang sedang menyetir itu tidak berubah, apa Nona Mo masih tidak mempercayai bos kami? Tapi, Nona tidak memiliki pilihan lain selain mempercayainya. Turunlah, kita sudah sampai. Stevie Mo menggertakkan giginya kemudian ia ikut turun dari mobil. Yang berdiri di hadapannya adalah sebuah villa berwarna hitam dan berbentuk aneh seperti lingkaran.
Benak Stevie Mo menyuruhnya untuk berpaling. Gedung villa dan dua orang bawahan yang dikirimkan oleh ahli hipnoterapi itu terlalu mencurigakan. Orang yang ada di belakang Stevie Mo berujar mendesak, "Nona Mo, silakan." Stevie Mo sendiri tidak membawa bawahannya untuk ikut datang karena semakin sedikit orang yang tahu maka semakin baik. Tidak peduli bagaimanapun, lebih baik mencobanya dulu. Stevie Mo pun mengangkat kakinya dan melangkah masuk. Mereka membawa Stevie Mo terus berjalan masuk. Mereka berjalan melintasi lorong panjang dan akhirnya sampai di sebuah ruangan kosong. Lampu yang ada di ruangan itu dalam kondisi menyala dan ada sebuah rak buku besar terpasang menutupi dindingnya. Di depan rak buku itu, terdapat sebuah meja kayu berwarna hitam. Seorang pria bertubuh tinggi besar sedang duduk di depan meja itu. Pria itu mengenakan sepasang kacamata hitam dan masker, tubuhnya dibalut oleh satu setel jas berwarna hitam. Perawakan pria itu terlihat sangat misterius. Para bawahan itu berjalan dengan penuh hormat ke depan pria itu, Li, kami sudah membawa orangnya. Pria itu mengangguk ringan dengan tidak kentara, lalu berjalan menghampiri Stevie Mo dan dengan sopan mengulurkan tangannya, "Halo, Nona Mo." Bahasa yang pria itu gunakan adalah bahasa Mandarin. Stevie Mo menyambut uluran tangan pria itu, suaranya terdengar ragu, "Tuan Li." Senyuman tersirat dalam nada suara pria itu, "Mari mulai." "Tuan Li, apa kamu selalu mengenakan masker?" Stevie Mo bersikap agak waspada. Menurutnya, ahli hipnoterapi ini terlalu muda. "Bawa Nona Mo keluar untuk minum teh." Pria itu menyuruh bawahannya untuk membawa paksa Stevie Mo keluar. Begitu pintu tertutup, pandangan pria itu pun jatuh pada Ricky Mo. Ia melepaskan kacamatanya dan matanya berkilat senang. Ia pun bergumam, "Ini menarik." Baru-baru ini, fotografer liar berhasil mengabadikan momen kebersamaan yang lekat antara Ricky Mo, sang direktur perusahaan Mo dengan seorang anak perempuan kecil melalui foto. Anak perempuan kecil ini diduga merupakan anak haram. Di dalam bilik VIP, berita itu tengah disiarkan di televisi. Para suster yang sedang memberikan obat pada pasien pun langsung diam-diam membahas rumor itu begitu mendengarnya. Beneran atau bohongan, Ricky Mo benar-benar memiliki anak haram. Bukankah baru-baru ini ia baru saja mengumumkan tunangannya? Mungkin saja anak itu adalah anaknya dengan tunangannya itu. Salah seorang suster menunjuk seorang wanita yang sedang terbaring di atas ranjang rumah sakit dan berujar mengingatkan. "Kamu hati-hati sedikit, jangan menusuknya terlalu dalam begitu." Seorang perawat lain membalas dengan raut tidak setuju, "Tusuk sedikit lebih dalam juga tidak akan terasa. Orang yang sudah tertidur selama 3 tahun mana mungkin bangun." "Jangan bilang begitu, sini, biar aku saja." Suster itu baru saja akan menusukkan jarum di pergelangan tangan pasien itu, ketika ia tiba-tiba merasa bahwa pergelangan tangan yang sudah berulang kali ditusuk jarum itu sepertinya bergerak. "Apakah barusan mataku salah lihat?" Seorang suster lain bertanya padanya, "Apa?" Tepat pada saat itu, sebuah suara wanita yang lemah samar-samar terdengar dari atas ranjang, "Kalian adalah..." Kedua suster itu segera menolehkan kepala mereka pada pasien wanita itu, "Kamu sudah sadar?" Amanda Mu mengedip-kedipkan matanya. Karena ia sudah tertidur selama 3 tahun, ia mengalami kesulitan berbicara. Tapi sebelum ia bisa berbicara lagi, kedua suster itu segera berlari keluar. "Aku akan menelepon dan memberitahu Tuan Li. Aku akan memanggil dokter." Kenzo Li baru saja keluar dari lift ketika seorang suster dengan senang berlari menghampirinya dan memberitahunya, "Tuan Li, tunanganmu sudah sadar. Baru saja sadar." 3 tahun lalu, seorang pasien wanita datang ke rumah sakit ini dan ia tidak pernah tersadar sekalipun selama 3 tahun ini. Tapi, ada seorang pria bernama Kenzo Li yang datang menjenguk pasien wanita itu setiap hari tanpa jemu dan tidak pernah menyerah atasnya. Walaupun Kenzo Li tidak pernah mengatakan ada hubungan apa antara ia dan pasien wanita itu, tapi para suster wanita dan dokter di sini menganggap bahwa pasien wanita itu adalah tunangannya. Begitu mendengar kabar itu, mata Kenzo Li menyorotkan senyum namun suaranya tidak terdengar terkejut sama sekali, sungguh. Melihat reaksi Kenzo Li, suster itu pun bertanya-tanya dalam hatinya. Bukankah seharusnya pria itu sangat senang mendengar kabar ini? "Aku pergi melihatnya dulu." Kenzo Li mengabaikan keraguan dalam hati suster itu dan pergi menuju kamar rawat. Sudah ada beberapa dokter di dalam kamar rawat itu yang segera memeriksa keadaan Amanda Mu. Kenzo Li berjalan masuk dan melihat Amanda Mu yang terbaring di atas ranjang dengan tatapan kosong. Ia pun berujar, "Amanda, kamu sudah sadar." Pasien wanita itu menatap Kenzo Li dengan sepasang matanya yang dari semula memang indah dan jernih seperti mata kucing.
Suaranya terdengar serak dan hampir tidak terdengar ketika ia berujar, kamu memanggilku. Mendengar ucapan wanita itu, raut wajah Ken Zhou pun sedikit berubah. Matanya sedikit berkilat dan ia menunjuk dirinya sendiri, apa kamu mengenaliku? Kamu tahu siapa aku? Amanda menggelengkan kepalanya, kamu siapa? Ken Zhou sedikit memicingkan matanya dan berujar dengan senyuman, aku adalah tunanganmu. Amanda menatap Ken Zhou selama beberapa detik, matanya menyorotkan keraguan, benarkah? 359 kekosongan membuatnya ketakutan. Ken Zhou hanya coba-coba saja mengatakan bahwa ia adalah tunangan Amanda Mu. Ia tidak menyangka bahwa Amanda Mu akan bertanya padanya apakah ucapannya itu sungguh-sungguh. Sebagai seorang dewasa yang normal, Ken Zhou curiga bahwa Amanda Mu mungkin amnesia. Raut tenang pada wajah Ken Zhou sirna sudah. Raut wajahnya terlihat serius dan penuh beban, dokter, tolong lakukan pemeriksaan menyeluruh padanya. Melihat respon Amanda Mu barusan, raut wajah dokter yang ada di dalam kamar pun menjadi serius. Dalam waktu singkat, dokter langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk Amanda Mu lalu memanggil Ken Zhou untuk pergi ke kantornya. Tuan Li, Nona Mu tunanganmu, kondisinya sekarang tidak ada masalah lain selain tubuhnya yang lemah. Tapi karena kecelakaan itu memberikan cedera yang cukup parah di kepalanya, maka ia sekarang mengalami amnesia. Ken Zhou terdiam mendengar penjelasan dokter. Setelah mengucapkan terima kasih, ia pun kembali ke bangsal pasien. Amanda Mu sedang duduk bersandar di bagian atas kasurnya sambil memegang remote untuk mengganti siaran televisi. Di sampingnya, seorang perawat sedang memberinya obat sambil berkata dengan berbisik bahwa ia iri dengan Amanda Mu yang memiliki seorang tunangan yang tak pernah meninggalkannya dan selalu memperjuangkannya dalam kondisi apapun. Setelah selesai memberikan Amanda Mu obat, perawat itu menoleh dan melihat Ken Zhou yang sedang berdiri di samping pintu. Wajah perawat itu pun merona merah dan ia menyapa, Tuan Li. Tuan Li ini bukan hanya tampan saja, tapi ia memiliki temperamen yang sangat baik dan juga sangat penyayang. Kalau saja bukan karena semuanya terenyuh dengan perasaan pria itu terhadap Amanda Mu, sedari awal para perawat pasti sudah tidak tahan untuk mengejarnya. Setelah perawat itu keluar, Ken Zhou berjalan menghampiri kasur dan duduk di pinggirnya. Lalu ia memandangi Amanda Mu dalam diam. Tubuh Amanda Mu yang sudah terbaring sakit selama 3 tahun terlihat begitu kurus seperti hanya tulang yang dibalut kulit. Wajahnya terlihat sakit, pucat pasi, dan tidak merona sedikitpun. Respon Amanda Mu pun menjadi sedikit lebih lambat. Ia baru menyadari Ken Zhou sedang menatapnya. Ia lalu memutar kepalanya perlahan dan balas menatap pria itu. Amanda Mu menatap sorot mata Ken Zhou yang baginya terasa sangat asing. Amanda Mu dengan hati-hati bertanya, mereka bilang namamu Ken Zhou. Perawat barusan yang memberitahunya, bahwa selama 3 tahun ia terbaring sakit, pria di hadapannya yang bernama Ken Zhou inilah yang selalu menjaganya dan tidak pernah meninggalkannya. Apalagi Ken Zhou juga mengatakan bahwa ia adalah tunangan Amanda Mu. Tapi, Amanda Mu tidak ingat sedikitpun. Jangankan mengingat apakah ia adalah tunangan seseorang bernama Ken Zhou, namanya sendiri saja ia tidak ingat. Amanda Mu kehilangan semua ingatan dan kenangannya. Otaknya terasa kosong dan kekosongan ini membuatnya ketakutan. Ya, Ken Zhou hanya mengiyakan singkat lalu terdiam. Ia hanya menatap Amanda Mu dengan tatapan menilai, ia juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh wanita itu. Jemari Amanda Mu yang berada di samping tubuhnya memelintir selimut secara tidak sadar, mereka juga bilang. Kalau kamu adalah tunanganku. Ken Zhou menganggukkan kepalanya, benar. Setelah beberapa detik berlalu, Amanda Mu dengan sedikit bingung menggelengkan kepalanya dan secara tidak sadar membantah, bukan. Kalau Ken Zhou memang benar adalah tunangannya, kenapa hati Amanda Mu sedikit pun tidak merasa mengenal pria itu? Perasaan mungkin akan sirna bersamaan dengan ingatannya, tapi mana mungkin sedikit pun tidak ada rasa intim yang tertinggal. Bagaimanapun juga, tunangan adalah seseorang yang begitu dekat. Sudut mata Ken Zhou menyinarkan sedikit kilat tertarik, kamu merasa aku sedang membohongimu. Kamu, Amanda Mu teringat dengan kata-kata perawat dan segera menggelengkan kepalanya. Ia lalu berujar dengan suara kecil dan ragu-ragu, tidak. Mungkin kita, apakah di masa lalu hubungan kita tidak begitu dekat? Kalau tidak, aku. Ken Zhou adalah seseorang yang mampu menemaninya saat ia berada dalam kondisi vegetatif dan terus menjaganya selama 3 tahun. Tidak peduli apa kata orang, ia pasti tipe orang yang penuh perhatian dan kesetiaan. Amanda Mu percaya pria itu tidak mungkin membohonginya. Mungkin ia merasa tidak memiliki perasaan intim apapun terhadap Ken Zhou karena hubungan di antara mereka berdua kurang baik. Benar,
hubungan kita dulu tidak terlalu baik. Tapi, itu semua sudah berlalu. Kita bisa berkenalan ulang dan memulai lagi dari awal. Mata Kenzo Lee menyiratkan senyum dan ia menjulurkan tangannya pada Amanda Mu. Halo, aku Kenzo Lee. Kenzo Lee memiliki senyum yang tulus dan menular dengan hebat, membuat Amanda Mu seketika itu juga mempercayainya. Halo, aku. Kenzo Lee bersuara mengingatkannya, Amanda Mu. Halo, aku Amanda Mu. Amanda Mu melengkapi ucapannya tadi, matanya tersenyum layaknya dipenuhi bintang yang bersinar. Kenzo Lee menjabat tangan Amanda Mu yang kurus kering seperti tulang dibalut kulit dan seketika itu juga merasa sedih. Jelas-jelas Amanda Mu kurus kering dan terlampau jauh dari kata, cantik tubuhnya yang kurus membuatnya menjadi terlihat sedikit menakutkan. Tapi saat ini, justru Amanda Mu terlihat lebih menarik dari wanita lainnya. Setelah dirawat di rumah sakit selama setengah bulan, akhirnya Amanda Mu diperbolehkan untuk makan dengan normal dan setelahnya dibawa pulang oleh Kenzo Lee. Bulan September. Cuaca di awal musim gugur mulai terasa lebih dingin. Amanda Mu mengenakan sweater berwarna abu-abu yang dipadankan dengan kemeja berwarna putih. Rambut panjangnya tersampir lembut di atas bahu, ia terlihat sangat lembut dan manis. Ia duduk di kursi samping pengemudi, angin pun berhembus masuk dari jendela mobil yang ia tumpangi. Amanda Mu memejamkan matanya lalu menarik napas dalam-dalam. Udara yang terasa akrab di dalam napasnya membuatnya merasa senang. Dengan senyum yang memenuhi wajahnya, Amanda Mu pun menoleh menatap Kenzo Lee dan berujar, Kenzo, aku pasti tumbuh besar di kota ini. Aku merasa akrab dengan udara di sini. Begitu, Kenzo Lee menoleh, sorot matanya terpaku pada wajah Amanda Mu selama 2 detik sebelum ia memalingkannya kembali. Saat ini, mobil yang mereka kendarai sedang melewati perempatan jalan. Kenzo Lee menghentikan mobilnya untuk menunggu lampu merah. Amanda Mu kembali mengarahkan kepalanya keluar jendela. Di sebelah mereka, sebuah mobil berwarna hitam yang terlihat sangat berkelas juga sedang menunggu lampu merah. Tepat pada saat itu, jendela di barisan kursi belakang pun diturunkan. Suara seorang anak perempuan yang seperti suara anak kecil pun terdengar, Mu. Aku mau putus denganmu, Huff. Mungkin karena usianya yang masih kecil, perkataannya menjadi tidak jelas terdengar saat ia mengucapkannya secepat itu. Amanda Mu menengadah dan ia melihat seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 3 atau 4 tahun sedang memanjat sisi jendela dengan tangannya yang sedang menahan sebuah bola. Ia sedang berusaha sekuat tenaga untuk memanjat keluar jendela mobil. Rambut hitam legam anak perempuan kecil itu terurai, terlihat halus dan lembut. Dahinya ditutupi oleh poni, sepasang matanya hitam dan besar. Rupa anak itu sangat menggemaskan dengan bibirnya yang sedang mencibir, membuat orang yang melihatnya merasa sangat sayang. Melihat bagaimana anak perempuan kecil itu mau memanjat keluar, hati Amanda Mu pun merasa waspada. Tepat pada saat itu, sepasang tangan besar terjulur keluar dari belakang tubuh anak perempuan kecil itu. Tangan besar itu menyanggap perut kecil milik anak perempuan kecil itu, dengan ringan dan santai memeluknya untuk turun. Anak perempuan kecil itu tiba-tiba menjulurkan tangannya yang kecil dan putih lembut seperti tahu, lalu menunjuk ke arah Amanda Mu, kakak cantik. Pria yang memeluknya mengangkat pandangannya dan sekilas menatap ke arah Amanda Mu, Joanna, selera matamu membuatku ragu apakah kamu benar-benar anak kandungku atau bukan. Pria itu adalah seseorang yang terlampau tampan, kontur wajahnya sempurna. Apalagi ia memiliki sepasang bola mata yang hitam legam sehitam tinta, sorot matanya dalam dan juga ganas. Hanya saja, siapapun yang melihatnya sekilas akan langsung merasa dingin. Tanpa disadari, Amanda Mu langsung menggigil ketakutan dan segera menarik kembali pandangan matanya. Tapi, hatinya juga merasa ikut teremas dan tercekat saat ini. Ia mengulurkan tangan dan menutupi dadanya, wajahnya pucat pasi. Lampu hijau menyala. Kenzo Lee menyalakan kembali mobilnya dan baru pada saat itu menyadari raut wajah Amanda Mu yang tidak seperti biasa, ada apa? Amanda Mu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. 360 kehidupan percintaannya sangat makmur. Tapi perasaan tidak nyaman yang datang dengan cepat ini juga pergi dengan cepat. Saat Amanda Mu menoleh melihat ke arah luar jendela, mobil hitam di sebelahnya itu sudah melaju jauh. Plat nomor mobil itu sedikit khusus, pasti pemiliknya juga memiliki derajat tinggi. Ia teringat akan pria menakjubkan yang baru saja sekilas tertangkap matanya dan tanpa sadar Amanda Mu pun teringat akan ucapan pria itu. Selera matamu membuatku ragu apakah kamu benar-benar anak kandungku atau bukan. Apakah sekarang Amanda Mu terlihat benar-benar buruk rupa? Lagi pula, mana ada ayah yang bicara seperti itu kepada putri kandungnya?
Sepertinya pria itu sangat tidak berperasaan dan kaku, mulutnya pun berbisa. Entah wanita seperti apa yang mampu bertahan dan menerima pria semacam itu. Terpikirkan akan hal ini, Amanda Mu pun menoleh dan menatap ke arah Ken Zhou yang sedang berkonsentrasi menyetir. Jika dibandingkan seperti ini, Ken Zhou benar-benar pria yang boleh juga. Tulus dan penuh perhatian, juga memiliki temperamen yang baik. Untuk apa melihatku? Sudut mata Ken Zhou menangkap sosok Amanda Mu yang sedang menatapnya. Amanda Mu tertawa, aku rasa kamu baik. Ken Zhou seperti tidak menyangka Amanda Mu bisa bicara seperti itu, matanya pun berkilat, benarkah? Mobil itu memasuki sebuah pekarangan rumah kecil yang sangat indah. Kamu turunlah dulu dan tunggu aku. Aku akan memarkirkan mobil dulu. Sembari bicara, Ken Zhou sembari mencondongkan tubuhnya untuk membantu Amanda Mu melepaskan sabuk pengamannya. Tanpa sadar, Amanda Mu menjulurkan lengannya untuk menghalangi pria itu dan membuat postur menghadang, biar aku sendiri. Lengan Ken Zhou terjulur kaku begitu saja di tengah udara. Setelah beberapa waktu berselang, akhirnya ia mengangguk, baiklah. Merasa sangat tidak nyaman, Amanda Mu membuka sabuk pengamannya dan turun dari mobil secepat kilat. Ia berdiri di pinggir jalan dan menatap Ken Zhou yang pergi memarkirkan mobil, alisnya yang rapi pun bertaut samar. Sebelumnya, ia hanya merasa mungkin dulu perasaannya terhadap Ken Zhou tidak terlalu dalam. Tapi saat barusan Ken Zhou mau membantunya melepaskan sabuk pengaman, hatinya tiba-tiba merasa sedikit menolak. Tanpa sadar, Amanda Mu pun langsung menghadangnya. Ada kalanya di mana tubuh seseorang malah akan merespon lebih cepat dan juga lebih jujur dibandingkan otaknya. Sedang memikirkan apa? Suara Ken Zhou menarik kembali alur pikirannya. Amanda Mu langsung menengadah dan baru menyadari bahwa Ken Zhou sudah selesai memarkirkan mobil dan menghampirinya. Tidak ada, hanya merasa sedikit terjemur. Amanda Mu menjulurkan tangan dan meletakkannya di atas dahinya untuk menghalangi sinar matahari. Cuaca sekarang ini tidak panas menggigit, namun juga tidak terlalu sejuk. Ken Zhou tidak menaruh rasa curiga dan ia membawa Amanda Mu masuk ke dalam apartemen. Pekarangan hijau di area perumahan kecil itu sangat indah. Gedung apartemennya juga tidak terlalu tinggi, kira-kira hanya 7-8 lantai saja. Kamarnya dibangun dengan jarak jarang-jarang sehingga area perumahan ini terlihat sangat tenang dan luas. Ken Zhou berjalan di depan dan setelah membukakan pintu, pria itu pun berdiri di samping dengan tubuh yang dimiringkan, masuklah. Model apartemennya adalah dupleks, terang benderang dan luas. Warna dekorasi ruangannya juga lembut. Tapi selain perabotan rumah tangga utama, sama sekali tidak ada dekorasi atau perabotan lainnya sehingga menimbulkan suasana gersang. Amanda Mu berjalan masuk dan menyadari bahwa semua barang-barang di dalam masih baru, aura kehidupannya terasa tipis. Ken Zhou juga mengikuti langkah Amanda Mu dan menjaga jarak selangkah dari wanita itu, bagaimana menurutmu? Jarak satu langkah sama sekali tidak tampak asing namun tidak juga terlalu dekat. Amanda Mu mengangguk, lalu bertanya, kamu tidak tinggal di sini? Ya, Ken Zhou berjalan ke depan jendela, melihat ke arah tumbuhan hijau yang bergoyang di luar. Nada suaranya pun berubah santai, lingkungan di sini sangat baik, cocok bagimu untuk memulihkan kesehatan. Hati Amanda Mu merasa sedikit tersentuh, terima kasih. Ken Zhou tersenyum tanpa mengatakan apapun. Ia berjalan ke depan televisi, tangannya meraih remote yang kemudian diarahkan ke televisi, apa kamu tahu benda apa ini? Raut yang terukir di wajah Amanda Mu terlihat sedikit tertahan. Televisi. Walaupun ia lupa akan semua hal di masa lalu, tapi ia tidak mungkin sampai-sampai melupakan pengetahuan umum di kehidupan. Senyum di wajah Ken Zhou semakin bertambah dalam, aku hanya bercanda. Jangan marah. Ia kemudian menyalakan televisi sambil mengganti-ganti salurannya. Kebetulan sampai pada saluran televisi tentang keuangan dan ekonomi. Pagi hari ini, Direktur Perusahaan Mo, Ricky Mo. Gerakan Ken Zhou yang baru saja akan mengganti saluran itu sedikit terhenti. Ia menoleh ke arah Amanda Mu dan ia melihat wanita itu sedang menatap layar televisi dengan raut terkejut. Saat ini, di layar kaca televisi terpampang liputan mengenai Ricky Mo yang sedang menghadiri acara bisnis. Tubuhnya terbalut jas berwarna hitam, alis dan matanya terlihat tenang dan penuh percaya diri. Aura seorang raja yang penuh kesempurnaan menguar dari dirinya. Melihat Amanda Mu yang menatap layar televisi dengan sangat serius, Ken Zhou pun takut mengejutkannya. Dengan sangat perlahan ia meletakkan remote di atas rak dan dengan ekspresi yang wajar berkata, ada apa? Aku pernah bertemu dengannya, baru saja di mobil saat menunggu lampu merah dalam perjalanan pulang.
Ia ada di mobil di samping kita. Amandamu masih ingat dengan sorot mata pria itu yang masih meninggalkan rasa takut di hatinya. Tapi, ia juga tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat layar televisi untuk kedua kalinya. Entah kenapa, Amandamu ingin lebih banyak menatap pria itu lagi. Aslinya, pria itu terlihat jauh lebih tampan daripada di televisi. Oh begitu, suara Ken Zoli terdengar tidak peduli. Kamera di berita itu sudah menyorot orang lain. Ia juga memiliki seorang putri yang sangat menggemaskan. Amandamu teringat akan anak perempuan kecil yang tadi menunjuk dirinya dan memanggil kakak cantik. Lubuk hatinya melunak dan ia tidak dapat menahan tawa yang muncul. Pria bernama Ricky Mo itu sepertinya memanggilnya, Joanna, tapi entah bagaimana menulis nama anak itu. Ayah macam apa itu? Nama seperti ini sepertinya terlalu asal memberi. Belakangan ini memang benar terekspos media bahwa Ricky memiliki seorang putri berusia 3 tahun. Tapi masih belum ada fakta yang didapatkan. Sambil bicara, Ken Zoli sambil memperhatikan respon Amandamu. Akan tetapi, selain raut bingung dan penasaran, tidak ada ekspresi apapun yang terlukis di wajah wanita itu. Apakah Amandamu benar-benar kehilangan seluruh ingatannya? Sedikit pun tidak ingat. Kenapa ia begitu disorot media? Apa yang dilakukan keluarganya? Tidak ada informasi yang berarti dalam berita yang singkat itu. Raut wajah Ken Zoli menajam dan ia menjawab, keluargamu adalah keluarga kaya papan atas, kekayaannya setara dengan harta negara. Amandamu membelalakan mata dengan terkejut, sebegitu kaya. Ya, sepertinya, Ken Zoli menyadari ada hal menarik dalam pembahasan ini sehingga ia kembali melanjutkan berbincang dengan Amandamu mengenai keluarga Mo dan mengenai Ricky Mo. Amandamu juga mendengarkan ucapannya dengan serius. Dari awal sampai akhir, selain raut terkejut dan penasaran, tidak ada sedikit pun ekspresi yang terlukis di wajah Amandamu. Dulu, Ken Zoli hanya pernah mendengar bahwa seseorang yang mengalami cedera di kepala bisa kehilangan ingatannya. Ia sungguh tidak menyangka hal seperti itu benar-benar bisa terjadi. Kamu bilang ia punya tunangan. Belum menikah, tapi ia sudah memiliki seorang putri. Kudengar ia sendiri yang mengaku. Amandamu menggelengkan kepalanya, nada suaranya terdengar sedikit kesal, sepertinya kehidupan percintaannya lumayan makmur. Ken Zoli menjulurkan tangannya dan meletakkannya di pinggir bibir. Ia menjernihkan tenggorokannya dan tak bisa menahan tawanya. Setelahnya, ia berkata dengan serius tentang Ricky yang memiliki putri, hal ini tidak boleh sembarangan dibicarakan. Aku tahu, orang semacam Ricky Mo ini adalah tipe yang memiliki kekuasaan dan uang. Ia pasti tidak ingin orang lain menggali kehidupan pribadinya. Aku tidak mungkin membicarakannya di luar sana. Lagi pula selain denganmu, dengan siapa lagi aku bisa bicara? Terpikirkan akan hal ini, ada sedikit rasa sedih yang timbul dalam hati Amandamu. Selain Ken Zoli, ia benar-benar tidak mengenal siapapun lagi. Selanjutnya 361 teman yang sudah lama tidak bertemu.